Selamat berjumpa kembali dengan saya Cermelia Sam. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang alat evaluasi non-tes berbasis Hodge atau Higher Order Thinking Skill, yang artinya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Langsung saja kita lihat pengertiannya. Jadi alat evaluasi non-tes itu adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai aspek-aspek pembelajaran yang tidak dapat diukur secara langsung melalui tes tertulis atau soal-soal seperti sikap, keterampilan, dan kreativitas. Jadi itu pengertiannya. Selanjutnya kita akan melihat tujuan dari alat evaluasi non-tes ini. Jadi tujuannya yang pertama itu ada mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi alat ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan yang baru. Tujuan yang kedua ada menilai proses bukan hasil. Jadi alat evaluasi non-tes itu dia menilai proses bukan hasil. Fokus pada bagaimana siswa memecahkan masalah atau menyusun argumen, bahkan hanya jawaban akhir saja. Tujuan yang ketiga ada mengembangkan keterampilan sosial komunikasi. Jadi, alat evaluasi non-tes ini digunakan untuk menilai kerjasama, diskusi kelompok, presentasi, dan aktivitas berbasis proyek. Tujuan yang keempat itu ada memberikan penilaian otentik. Penilaian ini mencerminkan kemampuan siswa dalam situasi nyata atau kontekstual. Jadi itu tujuan dari alat evaluasi non-tes. Baik, selanjutnya kita lihat manfaat dari alat evaluasi non-tes. Jadi manfaat yang pertama itu ada meningkatkan daya nalar siswa. Jadi alat evaluasi non-tes itu dia mendorong siswa untuk berpikir mendalam dan logis dalam menyelesaikan masalah. Manfaat yang kedua itu ada mendorong kreativitas. Jadi siswa dilatih untuk menghasilkan ide baru atau pendekatan unik terhadap suatu tugas atau masalah. Manfaat yang ketiga itu ada membantu guru menyusun strategi pembelajaran. Jadi hasil evaluasi dapat digunakan guru untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan siswa serta menyelesaikan metode akhir. Berikut kita lihat contohnya. Contoh yang pertama itu ada observasi kinerja. Jadi mengamati siswa dalam memecahkan masalah atau dalam melakukan eksperimen. Yang berikut ada penilaian portofolio. Jadi mengumpulkan hasil karya siswa dalam kurun waktu tertentu untuk menilai perkembangan berpikir kritis dan kreatif siswa. Contoh yang ketiga ada studi kasus. Jadi memberikan kasus nyata atau simulasi dan meminta siswa menganalisis serta memberikan solusi berdasarkan argumen logis. Baik, yang berikut kita lihat kelebihan dari alat evaluasi non-tes. Jadi kelebihan yang pertama itu ada melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi alat evaluasi non-tes ini dia membantu siswa mengembangkan kemampuan analisis, evaluasi, dan kreatif. Kelebihan yang kedua ada relevan dengan dunia nyata. Jadi evaluasi non-tes seperti proyek, portofolio, atau studi kasus mendorong penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Kelebihan yang berikut lagi ada mendorong kreativitas dan inovasi. Siswa diberi ruang untuk mengeksplorasi ide dan solusi secara kreatif. Jadi itu kelebihannya. Yang berikut lagi kita lihat kekurangan dari alat evaluasi non-tes berbasis Hodge. Kekurangannya yang pertama itu ada subjektivitas penilaian tinggi. Jadi penilaian bisa berbeda-beda antar guru. Yang kedua ada membutuhkan waktu dan energi lebih. Jadi proses persiapan, pelaksanaan, dan penilaian memakan waktu lebih lama dibandingkan tes tertulis biasa. Yang berikut lagi ada kesulitan dalam kuantifikasi nilai.
Hasil penilaian sulit diterjemahkan dalam bentuk angka yang objektif dan konsisten. Jadi, alat evaluasi non-tes berbasis Hodge ini sangat penting dalam membentuk siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Meski memiliki tantangan, penerapannya akan mendukung terciptanya pembelajaran yang baik, yang lebih bermakna dan relevan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Shalom. Audio Jungle.